Halo bonek dan bonita, selamat datang di channel Bajul Ijo TV. Tempatnya informasi yang membahas semua tentang Persebaya Surabaya. Berikut ini beberapa topik yang akan kita bahas. Persebaya cetak rekor apik menjelang kontra Bali United di pekan ketiga Super League 2025. Persebaya waspada tergelincir lagi dari Bali United saat bertanding di Stadion GBT. Persebaya siap balas dendam, Bali United jadi ujian berat di Gelora Bung Tomo. Kondisi Rahmat Irianto membarik, pelatih Persebaya siap turunkan di laga kontra Bali United. Pengakuan pelatih Persebaya Eduardo Perez jelang laga melawan Bali United. Konsistensi Eduardo Perez dipertaruhkan saat hadapi Bali United di pekan ketiga. Persebaya siap hadapi Bali United, Eduardo Perez fokus benahi finishing pemain. Mihailo Perovic belum tampil maksimal, pelatih Persebaya tenang. Persebaya Surabaya datangkan striker asing baru, berharap bisa bawa kemenangan. Pelatih Persebaya tidak mau membongkar rahasia skema permainan hadapi Bali United. Persebaya catatkan rekor apik hadapi Bali United. Catatan apik diraih Persebaya menjelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Sabtu 23 Agustus 2025 besok. Otoritas Liga Indonesia I-League menetapkan Persebaya sebagai tim paling fair play dalam dua laga terakhir. Selain Persebaya, ada Borneo FC dan Persik Kediri yang masuk daftar. Ketiganya masuk tim yang tidak doyan main kartu. Dalam dua laga terakhir, pemain ketiga tim itu hanya mendapat 2 kartu kuning alias 1 kuning per laga. I-League juga mencatat wasit telah mengeluarkan 75 kartu kuning dalam 2 laga terakhir. Menariknya, 29 kartu kuning diberikan kepada pemain yang berposisi sebagai gelandang. Fakta menarik lainnya, 2 kartu kuning diberikan kepada kiper dan 2 kartu merah langsung atau straight red card yang masing-masing diberikan kepada bek dan gelandang. Pelatih Persebaya Eduardo Perez berharap laga pekan ketiga kontra Bali United berjalan lancar. Saya sangat percaya pada skuad kami, para pemain kami, dan ide permainan kami. Kadang-kadang pemain perlu beradaptasi tergantung kebutuhan dan situasi pertandingan, ujar Eduardo Perez dilansir dari I-League. Eduardo Perez pun optimis Persebaya bisa meraih 3 poin pada laga kandang ini setelah pada pertandingan perdana tumbang dari PSIM Yogyakarta. Saya pikir 3 poin ini akan memberi kami ketenangan lebih, tutup Eduardo Perez. Persebaya waspada kalah lagi di kandang. Pekan ketiga Liga Super, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya Surabaya akan menjamu Bali United. Persebaya pun dalam kewaspadaan tinggi. Alarm dinyalakan karena Green Force selalu kalah dalam 7 laga terakhir melawan Serdadu Tridatu. Kekalahan itu diawali dalam bentrok Piala Presiden 2022 dengan skor Bali United 1 Persebaya 0. Selanjutnya musim 2022-2023 Persebaya kalah kandang 0-1, lalu kalah telak saat tandang 4-0. Di musim 2023-2024 Persebaya kalah tandang 3-1 dan kalah kandang 0-2. Musim lalu atau 2024-2025, lagi-lagi Green Force kalah tandang 2-0 dan kalah kandang 1-3 dari Serdadu Tridatu. Data ini membuktikan bahwa Bali United adalah tim yang sementara ini belum bisa dikalahkan oleh Persebaya. Persebaya siap balas dendam ke Bali United. Persebaya Surabaya bakal menghadapi ujian berat pada pekan ketiga Super League 2025-2026. Mereka dijadwalkan menjamu Bali United FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 23 Agustus 2025 malam. Laga ini bisa menjadi kesempatan Persebaya membalas kekalahan di akhir musim lalu. Saat itu, Bajul Ijo menyerah 1-3 dari tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut di depan pendukung sendiri 23 Mei 2025.
Persebaya tentu tak ingin kembali malu seperti ketika takluk 0-1 dari PSIM Yogyakarta pada pekan pertama BRI Super League 2025-2026. Untuk itu, Bruno Moreira DKK bertekad memberikan kemenangan kandang perdana musim ini di depan bonek supporter setianya. Sementara itu, Bali United ingin merasakan kemenangan karena bermain imbang pada 2 laga awal musim ini. Serdadu Tridatu berbagi poin dengan Persik Kediri 1-1 dan Malut United FC 3-3. Kami tahu Bali United adalah tim yang sangat bagus. Di awal musim semua pertandingan sangat sulit. Tidak ada pertandingan yang mudah bagi siapapun. Kami tahu kekuatan Bali United dan tentu saja kami juga tahu potensi kami sendiri. Dan kami berharap kami akan bermain dengan sangat baik, ucap pelatih Persebaya Eduardo Perez, dikutip dari laman iLeague Kamis 21 Agustus 2025. Persebaya terakhir kali berhasil menumbangkan Bali United saat menang dengan skor 3-3 pada 25 Maret 2022 silam. Sisanya, tim yang kini dibesut Johnny Jensen itu begitu dikdaya atas Persebaya. Tepatnya dalam 12 pertemuan yang sudah terjadi di Liga 1, Bali United berhasil memenangi 7 laga. Persebaya mencatatkan 4 kemenangan dan 1 laga lainnya berakhir imbang. Karena itu, sebelum pertandingan, kami selalu melakukan evaluasi laga sebelumnya video. Setiap pekan itu wajib dilakukan agar persiapan untuk laga berikutnya bisa maksimal. Kami masih punya waktu untuk mempersiapkan menghadapi pertandingan sebaik-baiknya, dan susunan pemain akan diumumkan 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Tandas Perez ketika disinggung rencana menghadapi Bali United. Kondisi Rahmat Irianto membaik, siap main. Kondisi pemain Persebaya Surabaya Rahmat Irianto menunjukkan perkembangan positif. Hal ini diungkapkan langsung oleh pelatih Persebaya Eduardo Perez pada Kamis 21 Agustus 2025. Namun, pelatih asal Spanyol tersebut masih akan berkoordinasi dengan tim medis untuk memastikan kapan Rian benar-benar siap diturunkan di pertandingan. Untuk Rian, kami masih menunggu sinyal hijau agar ia dapat bermain tanpa resiko cedera, ujar Eduardo Perez. Persebaya dijadwalkan menjamu Bali United pada Sabtu 23 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Eduardo pun sangat antusias menurunkan sosok center back andalannya itu. Ia menilai Rahmat Irianto merupakan pemain penting yang menjadi tumpuan pertahanan tim dalam kompetisi BRI Liga 1. Rian adalah pemain krusial bagi strategi kami dan saya sudah tidak sabar menurunkannya setiap pertandingan, tambah Eduardo Perez. Rahmat Irianto sebelumnya sempat mengalami cedera serius pada lututnya, yakni robekan ligamen anterior cruciate atau ACL saat laga tandang melawan PSBS Biak pada pekan ke-18 di Lukas NMB Jayapura 11 Januari 2025. Saat itu ia masih membela Persib Bandung dan harus menjalani proses pemulihan panjang hingga akhir musim BRI Liga 1 2024-2025. Sejak awal Agustus lalu, Rahmat telah mulai bergabung kembali dalam sesi latihan bersama Persebaya, menandakan progres yang solid menuju kebugaran penuh. Dengan kondisi yang kian membaik, para penggemar Persebaya pun berharap Rian dapat segera kembali berlaga demi memperkuat lini belakang tim kebanggaan kota Surabaya. Pengakuan pelatih Persebaya Eduardo Perez. Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengaku tak mau meremehkan kekuatan Bali United, calon lawannya, pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 23 Agustus 2025 mendatang. Kami tahu Bali United adalah tim yang sangat bagus, ujar Eduardo Perez setelah latihan tim Rabu 20 Agustus 2025. Awal musim, semua tim seperti yang kita lihat menghadapi pertandingan yang sangat sulit, tambahnya. 2 pekan awal Super League musim ini memang menghadirkan beberapa kejutan. Mulai tumbangnya tim-tim kuat seperti Dewa United dari tim klasemen papan bawah musim lalu, Semen Padang, hingga takluknya juara bertahan Persib Bandung dari tim promosi Persijap Jepara. Jadi, tidak ada pertandingan mudah bagi siapapun. Kami selalu melakukan evaluasi lewat video sebelum pertandingan, tutur pelatih 48 tahun itu. Jadi tentu saja, setiap minggu kami perlu melihat video dan evaluasi ini
untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan sebaik-baiknya, pungkas Eduardo Perez. Konsistensi Eduardo Perez dipertaruhkan. Laga panas pekan ketiga Super League 2025-2026 akan mempertemukan Persebaya Surabaya kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 23 Agustus 2025. Pertarungan ini menjadi ujian penting bagi konsistensi pelatih Bali United, Johnny Johnson, dan pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez. Bali United datang ke Surabaya dengan catatan impresif dalam urusan jumlah tembakan. Serdadu Tridatu memimpin daftar klub paling agresif dengan 38 tembakan dalam 2 pekan, meski hasil akhir belum berbuah kemenangan. Ironisnya, Bali United masih tertahan tanpa poin penuh meski begitu rajin mengancam gawang lawan. Kondisi serupa juga dialami Dewang United yang duduk di posisi ketiga daftar tembakan dengan 30 kali percobaan. Situasi ini membuat sorotan tajam tertuju pada Johnny Johnson. Strategi penguasaan bola absolut yang diterapkan ternyata belum cukup efektif untuk mengonversi dominasi menjadi 3 poin. Meski begitu, ancaman nyata tetap datang dari 5 penembak jitu Bali United. Mereka siap menguji ketangguhan lini belakang Persebaya Surabaya yang baru kebobolan 1 gol sejauh ini. Teimen Gopal menjadi salah satu motor serangan dengan rata-rata 1,5 tembakan per pertandingan. Kecepatan dan determinasi winger asal Belanda ini membuatnya jadi senjata utama di sisi sayap. Perez coba benahi finishing lini depan. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez berjanji untuk membenahi penyelesaian akhir timnya jelang menghadapi Bali United di pekan ketiga Super League 2025-2026. Ia belum puas usai meraih kemenangan perdana pekan lalu. Perez menyoroti masih kurang produktifnya sektor penyerangan Persebaya saat memanfaatkan peluang. Di laga melawan Persita misalnya, mereka seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol. Saya rasa kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol di babak pertama. Bahkan seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, kata Perez dikutip Selasa 19 Agustus 2025. Pria asal Spanyol itu mengungkapkan dari hasil melawan Persita, selain penyelesaian akhir, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari timnya. Salah satunya kreativitas membangun serangan. Tapi ia percaya Dejan Tumbas dan kawan-kawan akan terus berkembang. Kami sangat percaya pada skuad kami, para pemain kami, dan ide permainan kami. Kadang-kadang kami perlu beradaptasi, tergantung kebutuhan dan situasi pertandingan, tegas Eduardo Perez. Ketajaman Mihailo Perovic dipertanyakan. Mihailo Perovic, striker anyar Persebaya Surabaya, mencetak gol dalam 2 laga di kompetisi Super League musim 2025-2026. Striker 180 cm itu bermain selama 76 menit saat Persebaya melawan PSIM Yogyakarta di laga pertama. Lalu, pada laga kedua lawan Persita Tangerang, Mihailo Perovic tampil sekitar 90 menit. Eduardo Perez, pelatih Persebaya, optimistis Mihailo Perovic akan segera pecah telur di klub kebanggaan bonek itu. Menurutnya, pemain kelahiran 1997 itu punya kualitas yang bagus. Saya yakin Mihailo akan segera mencetak banyak gol. Dia pemain yang sangat bagus dan penting bagi kami, katanya dalam sesi latihan Selasa 19 Agustus 2025 sore. Eduardo memahami kontribusi seorang striker dilihat dari golnya. Namun, ia mengingatkan bahwa striker juga bisa berkontribusi dalam hal lain untuk memenangkan laga seperti membuat kreasi serangan hingga penguasaan bola. Banyak orang hanya menilai dari jumlah gol, padahal kontribusi lain juga besar. Misalnya dalam transisi permainan bagaimana dia mengontrol bola dan membangun serangan. Persebaya, kata Eduardo, menggait Mihailo Perovic karena memiliki kemampuan yang bagus. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu percaya Mihailo Perovic akan menunjukkan tajinya bersama Persebaya di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini. Persebaya amankan 1 striker dari Brazil. Persebaya Surabaya bakal kedatangan striker asing baru jelang penutupan bursa transfer.
Bomber anyar tersebut disebut-sebut pernah meraih gelar Golden Boot alias top skor Liga. Lewat akun media sosial resminya, Persebaya mengumumkan akan mendatangkan striker asal Brazil. Namun pihak klub belum mengungkapkan identitas sang pemain secara detail. Pemain asing tersebut akan datang di Surabaya pada pekan ini. Ya benar, kami sudah mengamankan satu striker asing dan dalam 1-2 hari ini dia akan sampai di Surabaya. Untuk proses pendaftaran sendiri kami sudah melakukan, ujar media officer Persebaya Jonathan Yovino Selasa 19 Agustus 2025. Dengan kedatangan striker asal Brazil itu, Persebaya kini memiliki total 10 pemain asing. Klub berjuluk Bajul Ijo ini sebelumnya mengontrak 9 pemain asing. Mereka diantaranya adalah Dime Dimov, Leo Lelis, Risto Mitrevski, Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Bruno Moreira, Gali Freitas, Mihailo Perovic, dan Dejan Tumbas. Di sisi lain, Persebaya sendiri sudah menjalani 2 pertandingan di Super League 2025-2026. Persebaya di laga pembuka sempat menderita kekalahan dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0-1. Namun di laga kedua Persebaya berhasil mencuri poin penuh dari kandang Persita Tangerang usai menang 1-0. Eduardo Perez enggan bocorkan strategi. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memilih bungkam saat ditanya mengenai kemungkinan rotasi pemain jelang pertandingan kandang kedua melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 23 Agustus 2025. Menurutnya, soal rotasi pemain adalah bagian dari strategi tim yang tidak perlu diumumkan ke publik. Yang terpenting dengan jeda waktu beberapa hari setelah kemenangan melawan Persita Tangerang, tim Bajul Ijo telah melakukan persiapan yang matang. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang rotasi pemain. Yang jelas, kami punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan sebaik mungkin, ungkap Edu, Selasa 29 Agustus 2025. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa evaluasi selalu dilakukan usai pertandingan, baik ketika tim mengalami kekalahan maupun saat meraih kemenangan. Hal serupa juga diterapkan untuk menghadapi Bali United. Siapa saja pemain yang diturunkan dan skema apa yang akan digunakan, kata Edu, baru akan terlihat 2 jam sebelum kick-off. Setiap minggu kami perlu dengan video dan evaluasi ini mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan sebaik-baiknya, imbuhnya.